laporan yang masuk ke Kementerian Agama mengenai speaker. Ya, apalagi ini perumahan padat gitu ya. Mungkin penduduknya juga tidak semua muslim. Ya ada, ada sebagian kecil. Hanya berapa aja. Kadang-kadang hal tersebut menjadi memicu konflik kecil ya Pak bagi penganut agama yang lain. Jadi kami dari Kementerian Agama sangat menghimbau untuk menjaga kondisivitas kerukunan masyarakat di sini. Dan juga paling ini Pak, nanti kalau misalkan SK udah turun, jangan lupa diurusin ya Pak IMB-nya. Ini langsung Mbak. Apa? Ini langsung dipakai. Apa Pak? IMB-nya udah diurusin. Udah satu paket. Ya, untuk prosedurnya udah tahu belum? Udah, langsung ini. Oke, sudah. Kalau gitu terus selanjutnya ada DKM-nya Bapak, di sini udah ada DKM-nya? Oh, Udah ada untuk susunan organisasinya. Apakah udah sesuai dengan SK Dirjen Dimasnya belum? Saya belum tahu itu. Jadi ada panduannya Pak ya? Nanti sesuai kepengurusan DKM-nya kalau disesuaikan dengan SK Dirjen Dimas tersebut ya Pak ya? Ya. Nama-namanya bagian-bagiannya kalau disesuaikan. Untuk peralihan status dari musola menjadi masjid, betulnya Pak nggak ada persyaratan yang lain-lain, cuman ada ini Pak, ada persetujuan dari masjid terdekat. Kalau masjid terdekat di sini Ada. Agak jauh. masih agak jauh. Masih ada masalah tuh Bu, bisa dijalankan kan memang. Nanti dibuat aja kan sudah pernyataan yang menyetujuinya ya. Mungkin kalau pakai itu. Baik Bapak, begitu saja kalau dari Kementerian Agama kemudian bisa pahami ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pimpinan rapat dan terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin tidak terlalu panjang kali lebar untuk dari saya, karena tadi ada 3 yang dipertanyakan. Untuk musola masjid sudah dijelaskan oleh Pak Ali dan disambung dari Kemenak. Kemudian untuk permohonan pemanfaatan lahan ini, insya Allah kita bagian hukum mendukung selama persyaratan yang diperlukan itu dilengkapi. Nanti BPKAD akan memberikan rekomendasi memang syarat dan yang tertentu ada di Peraturan 24 tahun 2015 tentang sistem pemanfaatan. Kemudian yang dimintakan satu lagi adalah permohonan pembebasan retribusi ya Pak ya. Permohonan untuk rumah ibadah masjid atau gereja bisa diberikan, tapi itu dengan catatan tidak ada aktivitas komersil di sini. Ya, nanti diperhatikan ya Pak ya. Karena kalau nanti seandainya nanti sudah keluar permohonan pembebasan retribusi itu itu bisa dibatalkan. Kemudian tentu kami dari bagian hukum meminta untuk menjawab keamanan dan ketertiban umum. Jadi jangan sampai ada keributan-keributan yang tidak maksudnya. Jadi karena tadi sudah saya dengar tidak ada yang konflik, alhamdulillah. Dan ini juga dasarnya sudah BAST ya, jadi memang sudah tidak salah nih objek yang kita bicarakan itu sudah jelas ini milik pemerintah Kabupaten. Mungkin kalau saya secara aturan itu saja mungkin dari kami akan membantu proses dalam segala step-stepnya, baik itu nanti dengan drafting dari awal sampai akhir semua produk hukum. Nanti diikuti saja syarat-syarat yang diberikan oleh BPKAD. Nah, nanti mungkin kita akan ketemu lagi kalau misalnya sudah keluar rekomendasi BPKAD dan juga tidak bosan ya Pak ya. Nanti pasti ada pembahasan PKS lagi segala macam. Tapi nanti setelah selesai insya Allah akan lega ya Pak ya. Akan lega karena sudah ada dasarnya nih. Jadi tidak ada nanti di suatu saat ada yang juga ada yang merasa terkena bakal jadi udah tenang gitu kita beribadah. Mungkin itu saja jika ada yang dikonsultasikan dengan kami dari bagian hukum
Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti setelah persyaratan ini sudah lengkap semua ya Pak, Bapak jangan gandakan dulu supaya Bapak nggak bolak-balik ke tempat fotokopi. Ya, sekarang yang diminta oleh tim kami Pak Salim dalam hal ini itu dilengkapi, ya, dilengkapi untuk ke kitanya. Nah setelah lengkap, jangan lupa Bapak harus punya filenya. Yang sampai nanti misalnya aslinya ke kita, Bapak nggak punya fotokopinya, Pak kirim fotokopinya, Bapak kesana lagi, Bapak kongos Pak. Gitu ya. Jadi sekali lagi lengkapi persyaratan yang diminta oleh tim kami. Setelah itu kasihkan ke kami satu dan ada file di Bapak. Jangan difotokopi dulu. Karena apa? Nanti ada 2 surat keputusan wali kota yang akan kami keluarkan dari BPKAD. Yang pertama ada tadi sesuai dengan urutannya SK pemanfaatan PSU untuk rumah ibadah DKM An-Nur. Itu satu. Ya, 2 SK Wali Kota Bekasi tentang pembebasan retribusi sarana ibadah untuk Masjid An-Nur. Ya kan? Nah, setelah 2 SK ini keluar dari BPKAD, kemudian SK-SK ini nanti kita oper ke bagian kerjasama. Ya, Bapak nanti kita kasih dan DKM kerjasama kita kasih, bagian hukum juga kita kasih, kita kasihkan ke bagian kerjasama. Nah, nantilah Bapak sekali diundang ke bagian kerjasama untuk pembahasan draft kerjasama pemanfaatan PSU antara wali kota dengan pengurus masjid. Gitu ya Pak. Nah setelah perjanjian kerjasama antara wali kota dengan masjid ini ditandatangani oleh wali kota dan Bapak, udah selesai lah, baru dokumen itu Bapak satukan. Ya, Bapak satukan baru Bapak silakan digandakan. Gandakan ini disampaikan kemana? Yang pertama, Bapak bisa sampaikan ke Dinas Tata Ruang. Ya. Kedua, Bapak bisa sampaikan ke Kesbangpol. Ya. Ketiga, Bapak sampaikan ke FKUB Kota Bekasi. Keempat, Bapak bisa sampaikan ke kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. Keempat, Bapak bisa sampaikan ke bagian Kesos Setda Kota Bekasi. Bapak bisa sampaikan ke PTSP, perizinan satu pintu. Dia nanti yang akan mengeluarkan IMB. Ya Pak. Nah paling akhir nanti kalau sudah semua paling nanti ke Bapenda untuk menerbitkan not. Jadi mesti kita ada notnya Pak, cuma nggak bayar. Seluruh rangkaian ini baik SK-SK dari kami, dari bagian kerjasama, NOPPBB, termasuk IMB-nya tidak berbayar, alias gratis. Nah, oleh karena alangkah baiknya kalau misalnya sini ada rumahnya masjid yang bisa diberdayakan dan ada waktu untuk bantu Bapak, monggo. Jangan kita orang tua ngarahin aja. Tapi kalau enggak ya boleh buat ya PW. Ya daripada ke jalan habisnya. Kita jalan lah, mudah-mudahan pada sehat semua. Gitu ya Pak. Nah selebihnya nanti kalau masih kurang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nggak usah sungkan-sungkan, monggo silakan. Yang jelas nanti mulai hari ini dari pihak wilayah kita minta bantuan SKDKM-nya diselesaikan, terus surat pengantar pembebasan retribusinya dikeluarkan juga, termasuk dari nanti ada pengantar juga dari Pak Camatnya. Terkait dengan tadi ini belum dimanfaatkan sebagai sholat Jumat, ya monggo aja Pak, kita serahkan kemari, nanti komandannya dari Pak Lurah bisa aja strateginya setelah SK selesai kalian sholat Jumat, serahkan SK-nya Pak Lurah. Udah sadar tuh, monggo silakan, tapi take Pak Red, siapkan segala sesuatunya. Otomatis kan kalau sholat Jumat kan harus ada ininya, jangan sampai baru sebulan sholat Jumat udah kehabisan khotibnya misalnya. Kayak gitu lah. Jadi perlu tahapan-tahapan. Saya kira itu nggak perlu saya kuliahkan, pasti itu sudah terpikirkan. Saya hanya mengingatkan saja. Ya baik Bapak sekalian, itulah kira-kira kesimpulan secara umum. Hal-hal lain sekali lagi jangan menjadi bingung Pak DKM. Komunikasi, insya Allah kita semuanya
dari mulai kelurahan, kecamatan sampai OPD lain siap membantu. Tadi terkait yang ada poin 1 dengan sampai 7 itu berkasnya sama, ya, satu benar. Yang membedakan adalah kepadanya. Kepadanya tinggal ditujukan ini, Majelis Tali Kadisaro kepadanya ini, kira-kira gitu ya. Perihalnya adalah sama. Terima kasih Bapak sekalian. Setelah ini saya minta bantuan Pak Rizky, tim kami untuk menyampaikan berita acara kesimpulan rapat kita pada hari ini. Silakan Pak. Saya coba baca berita acara rapat pada pagi hari ini. Mohon ketika ada perampas langsung divaksin saja. Berita acara nomor menyusul pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Masjid An-Nur telah dilaksanakan rapat pembahasan permohonan pemanfaatan lahan PSU umum dan pembebasan retribusi untuk sarana ibadah Masjid An-Nur. Setelah dilakukan pembahasan diproses rapat sebagai berikut. 1. Rapat dilaksanakan menindaklanjuti surat dari Camat Bekasi Timur nomor 451.2 sekian tanggal 18 Juli 2022 perihal permohonan rekomendasi pemanfaatan lahan PSU. 2. DKM Masjid An-Nur bermohon izin legalitas pemanfaatan PSU umum untuk sarana ibadah Masjid An-Nur di Perumnas 3 Jalan Pulau Kalimantan 6 RT 7 RW 15 Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur seluas kurang lebih 235 meter persegi. 3. Pengurus RW 15, pengurus RT 7 dan RT 8 menyetujui dan mendukung permohonan ini. 4. Lahan PSU yang dimohon adalah milik pemerintah Kota Bekasi berdasarkan perjanjian penyerahan penggunaan tanah-tanah untuk pelaksanaan lingkungan utility umum dan fasilitas sosial berikut bangunan yang terletak di atasnya di lokasi Perumnas Unit Bekasi Setiamekar Cabang 3 nomor dir.4 sekian dan 460 13 sekian tanggal 3 Desember 1987. 5. DKM agar memenuhi persyaratan pemanfaatan PSU diantaranya A. Surat permohonan pemanfaatan PSU kepada PLT Wali Kota Bekasi. B. Fotokopi KTP Ketua DKM Masjid An-Nur. C. SK pengurus DKM dari Lurah Arenjaya. D. Surat keterangan domisili masjid dari Kelurahan Arenjaya. E. Site plan atau denah masjid. 7. DKM agar memenuhi persyaratan pembebasan retribusi diantaranya A. Surat permohonan pembebasan retribusi kepada PLT Wali Kota Bekasi. B. Surat keterangan pembebasan retribusi dari Lurah di Ketua Camat. C. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. 8. Setelah terbitnya rekomendasi pemanfaatan PSU umum, DKM agar mengurus rekomendasi dan SKT ke Kementerian Agama, rekomendasi ke FKUB, pertimbangan ke Badan Kesmangkol Kota Bekasi, rekomendasi pendirian rumah ibadah ke bagian Ketsos Serda Kota Bekasi, KRK dan Setplan ke Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, IMB ke DPP TSB Kota Bekasi, dan penerbitan NOP ke Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Ini rekomendasi pemanfaatan PSU dan pembebasan retribusi. 10. Akan dilaksanakan peninjauan lokasi lahan yang dimohon untuk mengetahui luasan, batasan, dan kondisi existing lahan tersebut. 11. Rekomendasi pemanfaatan PSU umum dan pembebasan retribusi untuk sarana ibadah Masjid An-Nur di Perumnas 3 Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur ditindaklanjuti setelah pemohon melengkapi persyaratan. Demikian berita acara ini ditandatangani oleh unsur serapat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari awal sampai dengan saat ini itu kesimpulan dari semua pembicara dari Pak RT segala macam yang kita satukan rangkum menjadi satu. Ini tadi yang belum silakan dipersiapkan Pak tentang tadi setting atau dana masjid. Saya yakin di sini ada tukang insinyur juga Pak. Udah tinggal dioret-oret begitu. Nanti maksudnya kalau itu udah ada nanti di distarunya Pak enggak terlalu lama gitu ya Pak ya. Distarunya udahlah buat mesin mah nggak usah banyak pemeriksaan udah ACC aja udah. Ya enggak Pak ya. Ya gitu. Jadi dari sini disiapkan denahnya gambar mesinnya kita ini yang sudah ada seperti ini nanti tinggal datang ke distaru untuk rekomendasi site plan dan RK-nya. Saya pikir itu Pak yang kita bahas pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir sini tanpa terkecuali. Alhamdulillahirobbilalamin.
bahwa ini udah rangkaian pertama sudah kita lalui ya Pak. Tinggal tadi yang sudah kita bicarakan bahwa tinggal persiapan. Insya Allah kita semuanya mensupport, kita semuanya membantu. Dan jangan lupa juga jangan cepat bosan nih Pak Haji. Karena nanti udah tinggal disupport berat itu di jalan semua, insya Allah bisa selesai semua. Memang perlu waktu Pak. Ngomong gampang berat gitu kan, tapi pelaksanaannya enggak seperti itu. Tapi kalau kita tinggal masukin, tinggal kita catat nomor handphonenya Pak, ini mohon ya, udah. Saya kira itu Pak ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan sampaikan, pasti saya banyak ngomong, banyak salah, banyak kelewat. Menurut saya ini ngomong udah hati-hati banget, saya jangan sampai kelewat, tapi kedengarannya mungkin bisa saja yang berbeda. Ya, tapi tidak ada masalah lain. Itulah karena kekurangan kami sebagai memfasilitasi silaturahmi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih yang terhingga khususnya pada Wali KM, Pak RT, pada masyarakat semua atas penerimaan ini, dan kami dari tim Kota Bekasi nanti setelah ini akan tarik meteran Pak. Ya, siap. Pak DKM urusannya meteran kami bawa Pak. Tenang aja. Pak RT juga jangan nyampe meteran Pak, kami bawa. Insyaallah tinggal ditunjukkan aja mana titik-titiknya. Ya itu terima kasih. Kita tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada remaja masjid. Siap. Remaja ini tentu anak-anak muda. Anak muda itu ada yang kuliah, kerja, ini kayak orang. Justru terjun gini kan udah kecil. Kita bisa ngurus ini karena udah di rumah. Yuk kita ngurus deh bareng-bareng. Sehingga dalam perjalanannya kalau udah pada purna, agak lambat bareng-bareng. Mohon maaf. Menyesuaikan dengan apa ya Pak? Dalam pelaksanaan agak lambat sebab kita udah pada purna, udah pada sepuh, kita patuh, alhamdulillah. Makanya untuk berikutnya itu kan saya nanti beri acara mudah-mudahan jadi berbeda. Terus kami itu harus kemana lagi? Ngirim apa lagi? Kan udah lengkap berkas. Waktu itu udah verifikasi ke kelurahan, saya lihat Bang Ali udah pegang juga. Nah, langkah-langkah itu gimana lagi Pak? Oke, jadi ini Pak. Tadi kan di berita acara sudah jelas, Ya. ada beberapa item yang memang perlu kita Menggapai. Maka tadi juga setelah itu terpenuhi semua, ya kan, dikasihin ke kita satu, bapak menyampaikan satu, gitu ya. Berarti anggaplah ini berkas yang semua. Tambah yang kurangnya tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Yang itu ya. Dikasih ke kita satu, bapak pegang satu. Ini ke sini gitu. Tapi jangan fotokopi dulu. Ya. Fotokopi nanti. Ke yang ini fotokopi belakangan. Ya. Ketika dua rekomendasi itu sudah keluar dan perjanjian kerjasama sudah keluar, baru sekaligus fotokopi untuk disampaikan ke Ini. itu. Simpelnya seperti itu. Yang kurang apa nih yang kurang? Bingung saya. Makanya surat permohonan pembebasan retribusi kekayaan daerah untuk ibadah. Siapa yang bikin ini? Dari Pak siapa aja dari KM. Ini bikin kita ya. Dari KM. Satu, ya belum bikin. Yang kedua, surat pengangkatan pengesahan pengurus sarana ibadah. Siapa nih? Yang dari lurah ini. Lurah nih. SKDKM. Ya, coba. Ini SKDKM ya. Ya dari lurah Pak Lurah yang kemarin. Lurah ya. Yang ketiga, salinan keputusan wali kota Bekasi. Ini apa nih? Ini nggak usah. Nggak usah. Kan nggak ditonton. Oh iya. Yang keempat, surat keterangan lurah diketahui camat yang menerangkan bahwa pemanfaatan sarana prasarana dan utilitas perumahan ini dari lurah juga. Iya, ini untuk rumah ibadah dari lurah juga diketahui camat yang ini. Lurah nih, dari lurah ya. Sudah nggak bingung kita. Ini kan lurah nggak? Ya, lurah. Iya. Yang kelima, surat pernyataan tanggung jawab. Tadi udah saya lihat tuh tadi ada. tadi. Udah paham. Udah. Disuruh silakan ke sini. Iya. Apa lagi nih? Masih ini kan? Pak mana? Pak Ali, Pak Karim. Udah nggak apa-apa, mas saya nggak apa-apa. Ini apa nih? Udah aja Pak. Surat permohonan. Surat Yang satu. bisa ya. Surat permohonan kepada wali kota perihal. Ini yang bikin siapa? Dari KM. Siapa kita bikin ya? Dari KM. Ya, sudah ada. Nanti tinggal kita ya. Susunan panitia permohonan bikin juga. Susunan Ini nggak usah DKM aja. Kita nggak bangun Nggak masjid. apa-apa, tadi DKM aja. Nggak usah ya. Fotokopi KTP Dari KM. Pak.
baru jelas, tadi nggak jelas. Nanti belakangan mana udah lengkap semua aja. pakai dulu. Biar nggak bolak-balik ke tempat Ya. kopi. Artinya kayak perjual warga ini kan semua kopi ya. Udah iya kopi ya. Kan satu paket di kopi sebanyak ini. Banyak tujuh ya. Bener begini nah itu udah tinggal jalannya. Nanti bukan. Tinggal depannya kepadanya sampai Iya. dengan Bapak DKI. Iya, ya, tata begini. Iya. Siap. Oke, itu ya Pak ya. Iya, Terima kasih siap. kan kita Udah paham. existing di lapangannya, kita tarik meteran udah. Udah paham. Minum dulu, dimakan dulu punya. Yang masih perlu di pertanyaan monggo silakan. Iya, iya. Kita bebas. Dia main foot ini nggak bisa sekesana. Iya. Ini penampingin dengan peramping. Makanya itu Pak, sebetulnya gini. Ini kalau anunya TPA atau TPP, ini bisa di bawah DKM. Di bawah DKM. Bisa. TPA TPP itu bisa di bawah DKM. Jadi tidak Karena berdiri dia, sendiri. karena dia bukan formal. Ya anak belajar sore lah. Iya. Iya, namanya dirubah ya TPK aja ya. Iya, TPK. bisa kalau dia tuh di bawah jadi Ini sebetulnya gini. Ini apa? jadi satu. Kebebasan lahan. Tekanan saya. Oh, alhamdulillah. Di banyak masjid juga masjid dan tenda itu banyak. Jadi satu dia. Boleh nggak apa-apa. Yang penting ada kerjasama, ada kesepakaman. Ini yang udah ada hubungan. Kita nggak bisa dong lengkap lah. Iya, masih perangkat. Tapi ini ada bangunan Jadi bagian ini mesti kegiatannya sore. Jadi apa namanya? Nggak usah namain ini. TPA. Iya, kalau TPA nggak bisa. TPA Kan kemarin sudah Saya bisa diberikan kalau power karena formal dia nggak boleh. Harus di yayasan di atasnya bukan DKM lagi. Oh, tak bisa semua. Ini masalah dari kota, masalah apa dari agama masalah itu. Jadi dia ada laporan ini di tapi sekarang ini di sana kemarin ya ada udah pada apa jadi ini pribadi. jadi ini dapat dari mana? Ini kalau luasannya kan 230 sama ini kan artinya kalau emang ini menyatu PPK dan itu nggak perlu ukur lah udah masuk gitu ya kan tinggal kita verifikasi batasnya doang supaya nanti sama nih sebelah utara selatannya tapi jelas tapi kalau misalnya ini berbeda
berbeda. Berarti kan kita nggak ada 200 sekian. Ini orang. Nah, yang tadi saya bilang kalau begitu ini perizinannya berbeda. Dia harus beretribusi. Karena komersil. Makanya Ada bantuan. Makanya saya tadi bilang Pak Bang Ali, ini saya hanya ngurus masjid. Itu aja. Tanah masjid semua ini. Itu aja intinya. Ada benar-benar saya nyusul. Sebenarnya kalau DKM kan boleh di bawahnya ada KPA, itu bahasanya kayak gitu boleh. Jadi ini menyatu semuanya. Itu Pak. Jadi kalau kegiatan yang non formal Pak boleh di DKM Pak. Tapi ketika ada kegiatan formal Formal, tak boleh DKM. ya, itu, Seperti yayasan. Non formal Kita nonton. ada kriterianya luasnya. ada dari pemerintah. Lain lagi saya paham. Sekarang ada 400. Iya, saya paham. Pokoknya kita dulunya ini masjid, gitu aja. Mengurus legalitas pasum masjid dan masalah di masjid gitu aja. Jadi kalau bisa Pak punten Bang ini Pak yang kayak ini nama madrasahnya kalau bisa jangan dimundurin lagi. Kalau TPK TPK mah lanjut aja. Kalau madrasah ini Pak, kalau atas madrasah kan udah beda nih. Ini yang gede nih Pak, yang ini mah ngolok ini nih yang di luar maksud saya. Iya nanti. Iya Pak. Memang depan itu saya sudah bilang. Saya kan orang kantor juga Pak. Iya Pak. Saya paham. Ini tadi saya nggak kepikiran tuh waktu keluar datang saya lepas. Saya datang. Oh iya. Saya lepas juga. Gitu Pak. Iya, Pak. Ya, pokoknya intinya kita hanya legalitas pulang Masjid ya? masjid. aja Iya, ya. Berarti nggak usah Bogor Pak, nggak usah kan ikutin BST aja. Batas-batas. BSD kan udah ada 235. Susah itu Pak. Batas-batas juga. Udah. Saya bacain deh biar nggak ini Pak. Udah paham. Ya, batas-batas nih Pak. Batas utara itu Jalan Kalimantan 3 itu Pak. Ya. Batas timur Kalimantan 6 nih yang punya. Batas selatan ini 4. Iya, Ya. betul. Batas baratnya rumah tinggal. Rumah tinggal. Oke ya. Betul. Masa tetap 235 Pak. Kalau kita Iya, rapat 235. kalau kita rapat di sana batasnya, bukan itu Pak batasnya, Bapak jangan ngomong gitu. Tahu kita. Ngulang lagi nanti. Tahu kita Ini itu. nambah kerjaan nanti. Tapi di lampirannya kayaknya ada masuk udah ya gambar. Ada, sama. 235. Kita ngikutin itu Pak. Makanya kita nggak perlu ngukur lagi. Udah ada itu dari Komnas itu. Iya. Komnas PPMD. Oke ya, Pak RW? Siap. Ini, Siap. Ya, makasih banyak ya, Pak Hasan. Udah Pak, udah gampang. Fokus ya. Terima kasih banyak. Ngomong tadi ya. Makasih ya Pak ya. Betulan ya. Kesimpulan tadi kan Apa? Belakang aja cepat. Ini udah saya lagi ngopi dulu. Ikut tengah
lupa dia dari. Ngabisin makanan, iya kan memakan. Moga Pak. Pak Danton, ya siap-siap. Nanti suratnya satu aja Pak Haji. Siap. Ya, permohonan langsung aja. Satu Pada ini apa urusan ya SK domisili sama satu lagi untuk pembebasan retribusi. Satu surat aja nggak apa-apa. Poinnya itu ada 3. Jadi nggak usah satu-satu. iya. Jadi nanti saya setelah di event nanti Iya. saya ngomong. Turun Pak. Iya. Ini tambah satu lagi.